Awal perjalanan Siddhartha Gautama. Bayangkan seorang anak kecil jatuh, lututnya berdarah. Ia menangis, mencari pelukan ibu. Saat dewasa, luka itu berubah bentuk. Kehilangan, penolakan, mimpi yang runtuh. Tapi tangisannya sama. Siapa yang bisa selamatkan aku? Manusia selalu mencari pegangan. Saat hidup terasa berat, ia menatap langit dan berkata, "Di sanalah kekuatan itu." Ia menyebutnya Tuhan. Dari situ lahir doa, lahir ritual, dan konsep keyakinan untuk mendekati sesuatu yang lebih besar, yang menjanjikan harapan di tengah ketidakpastian. Semua demi satu hal, menghentikan tangis itu. Ketika takut melanda, manusia berdoa. Saat kehilangan arah, ia mencari penuntun di langit. Karena gagasan tentang Tuhan memberi rasa aman, harapan, pegangan, ketenangan batin. Tapi aneh, semakin kita berdoa, semakin kita yakin agama dan Tuhan kita paling benar, semakin keras kita bertengkar. Dari keyakinan yang lahir untuk damai, sering muncul perpecahan. Perdebatan tentang Tuhan siapa yang paling benar, menyulut ego, memisahkan manusia. Darah mengalir lagi, bukan di lutut, tapi di hati sesama. Dan penderitaan pun bertambah. Ironis, upaya yang lahir untuk menghapus air mata yang sulit kering malah menambah duka baru. Iya, duka. Kata sederhana yang menyentuh inti batin manusia, sekaligus yang paling ditakuti. Duka bukan kata asing. Ia adalah rasa sakit yang kita kenal sejak lahir. Rasa kosong saat sendirian, rasa panas saat marah, rasa dingin saat ditinggalkan. Lebih dari 2.500 tahun lalu, di India kuno, seorang pangeran muda bernama Siddhartha melihat duka begitu mendalam. Batinnya dipenuhi pertanyaan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa ini terjadi? Ia melihat orang tua merintih, orang sakit menggeliat, mayat dibakar di tepi sungai. Dan ia bertanya, bukan dengan kata, tapi dengan seluruh tubuhnya yang gemetar. Ini, kenapa harus begini? Ia meninggalkan istana, meninggalkan emas, tahta, istri, anak. Bukan karena benci, tapi karena cinta yang terlalu besar. Cinta pada manusia yang menderita. Ia belajar dari para pertapa. Puasa hingga tulangnya menonjol. Meditasi hingga napasnya hampir hilang. Tapi duka tetap di sana, menempel seperti bayangan. Hingga satu malam, di bawah pohon yang kemudian disebut Bodhi, ia duduk. Tak makan, tak minum, hanya melihat. Melihat napas masuk, melihat napas keluar, melihat pikiran datang, melihat pikiran pergi. Menatap ke dalam batinnya, didorong welas asih kepada semua makhluk. Ia bersumpah, "Aku tak akan bangun sebelum menemukan jawaban, meski kematian jadi taruhannya." Disinilah perjalanan spiritual sejatinya dimulai. Tak ada suara dari langit. Tak ada dewa utusan langit yang datang. Hanya kesadaran yang menyala, jernih, hadir penuh. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Melihat aku yang selama ini ia pikir
Ada ternyata hanya kumpulan bayangan. Dan disitulah, di tengah malam yang sunyi, pencerahan bersinar dalam dirinya. Ia bukan lagi Siddhartha. Ia adalah Buddha yang terjaga. Yang pertama kali ia katakan setelah terjaga, bukan aku menemukan Tuhan, bukan aku tahu siapa pencipta, tapi aku melihat penderitaan. Aku melihat sebabnya. Aku melihat akhirnya. Lalu ia bangkit. Bukan untuk membangun kuil, bukan untuk menulis kitab suci, tapi untuk berjalan dari desa ke desa, dari hutan ke hutan, menceritakan satu hal: kau bisa berhenti menangis, tapi bukan dengan mencari pelukan di langit, tapi dengan memeluk dirimu sendiri yang sebenarnya dengan benar. Bagian 2. Melihat akar dukkha. Buddha tidak berkata, hidup ini sakit, sabarlah. Ia berkata, sakit itu punya sebab, punya alamat. Di dalam sini, bukan karena dunia jahat, tapi karena satu hal kecil yang kita lakukan setiap detik, menggenggam. Dan genggaman itu terus berputar, mengelilingi satu ilusi. Aku kekal, ini diriku, ini milikku. Kita menggenggam cinta, takut kehilangan. Kita menggenggam harga diri, takut diinjak. Kita menggenggam kenangan, takut dilupakan. Kita menggenggam harapan, takut hampa. Kita menggenggam keyakinan, ingin paling benar. Setiap genggaman adalah satu api kecil. Api kecil jadi besar, besar jadi kebakaran hutan di batin. Buddha menyebutnya tanha, haus yang tak pernah kenyang, dan kebodohan batin. Contoh sederhana, kamu suka seseorang, ia tersenyum, kamu senang. Ia cuek, kamu sakit. Ia pergi, kamu hancur. Siapa yang membuatmu sakit? Bukan dia, tapi genggamanmu pada dia harus mencintai aku. Lepas genggaman, api padam, sisa abu, dingin. Dingin itu namanya kedamaian. Buddha tidak bilang buang semua keinginan. Ia bilang, lihatlah keinginan itu datang. Lihat ia pergi. Lihat apa yang menyertai keinginan itu hingga berbuah dukkha. Jangan ikut-ikutan. Lihatlah seperti melihat awan di langit. Awan datang, awan berubah. Awan pergi. Langit tetap luas, tak melekat pada apapun, namun selalu hadir, menjadi tempat bagi segalanya. Batin yang tak tergenggam adalah langit luas. Itulah nirvana, bukan tempat, bukan surga, tapi keadaan batin yang tak terbakar lagi. Bagian 3. Mengapa Buddha tidak tertarik membicarakan Tuhan? Orang datang kepada Buddha, Guru, apakah Tuhan ada? Siapa yang menciptakan dunia? Kemana kita pergi setelah mati? Buddha tersenyum dan menjawab, bayangkan seorang pemuda tertusuk panah beracun, darah mengucur, nyawa di ujung tanduk. Tapi ia malah bertanya, siapa yang membuat panah ini? Dari kayu apa? Siapa yang menarik busurnya? Padahal yang penting, cabut panahnya dulu, obati lukanya, selamatkan nyawanya. Demikian pula manusia, penderitaan adalah panah yang sudah tertancap. Dukkha adalah racun yang mengalir. Buddha tidak menjawab siapa pembuat panah.
karena itu tidak menyelamatkan nyawa. Ia hanya berkata, "Cabut panahnya, obati lukanya, hidup dulu." Buddha tidak datang untuk sibuk membicarakan Tuhan atau memperdebatkan hal-hal yang sulit dibuktikan. Tidak menolak keras, tidak menerima buta. Ia memilih jalan tengah. Karena baginya, pertanyaan itu tidak menyentuh inti persoalan manusia. Beliau memilih menyoroti yang lebih mendesak. Penderitaan itu sendiri, dukkha. Dan mengajak siapapun yang percaya Tuhan atau tidak untuk melihat langsung apa yang nyata di dalam pikiran, perasaan, kesadaran. Di sanalah akar masalah, di sanalah pintu pembebasan. Inilah jalan kebijaksanaan Buddha. Berfokus pada pengembangan diri, pada nilai universal yang bisa disentuh siapa saja. Lintas agama, lintas keyakinan, dan budaya. Penderitaan dialami semua manusia. Tak peduli agamanya apa, Tuhannya siapa. Kedamaian, kasih, kebijaksanaan bukan milik satu agama, tapi buah kejernihan batin, lahir dari pengalaman langsung, bukan dari kepercayaan semata. Buddha tidak anti Tuhan. Ia tidak pro Tuhan. Ia netral, seperti cermin yang jernih, bersih, dan bening. Cermin tidak bilang, "Kamu cantik," atau "Aku jelek." Cermin hanya memantulkan. Demikian juga Buddha. Percaya Tuhan, baik. Tak percaya Tuhan, baik. Tapi sekarang lihat napasmu. Lihat pikiranmu. Lihat apakah kau sedang menderita atau tidak. Penderitaan tak peduli agamamu. Ia datang ke ateis, Buddhis, Muslim, Hindu. Sama saja. Kedamaian juga tak peduli agamamu. Ia datang saat kau melepas, bukan saat kau menyembah. Ketika manusia bicara Tuhan, ia memandang ke langit, berharap ada yang menjaga dari luar. Ketika Buddha bicara kebenaran, ia menunjuk ke dalam, ke hati, ke kesadaran. Apakah Tuhan ada? Bagaimana awal mula semesta? Buddha tidak jawab ya atau tidak. Ia hanya berkata, "Lihatlah bagaimana penderitaan muncul. Lihatlah bagaimana penderitaan berakhir. Yang penting bukan siapa yang menciptakan dunia, tapi bagaimana engkau hidup di dalamnya." Saat ditanya, ada kehidupan setelah mati, Buddha balik tanya, "Apakah kau sudah hidup dengan baik sekarang?" Saat ditanya, "Siapa pencipta?" Ia balik tanya, "Siapa yang sedang menciptakan penderitaanmu saat ini?" Saat ditanya bagaimana awal mula semesta dan karma, ia balik tanya, "Apakah batinmu sudah jernih? Sudahkah welas kasih tumbuh dalam dirimu?" Karena baginya, memikirkan Tuhan tak menghapus penderitaan. Yang menghapus penderitaan adalah pengertian mendalam terhadap diri yang terus menggenggang dan pemahaman sebab akibat. Maka ketika pertanyaan Tuhan datang, Buddha diam. Bukan diam pasif, tapi diam aktif. Diam yang membebaskan dari menyembah konsep dan simbol. Diamnya Buddha bukan karena tak tahu, tapi karena ingin mengarahkan manusia, bukan pada sibuk bicarakan Tuhan, ataupun berdebat siapa yang mencipta, tapi ke siapa yang sedang menderita,
sebabnya, dan cara mengakhirinya. Diamnya Buddha adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti mencari di luar, panggilan untuk mulai mencari di dalam. Bagi Buddha, pencerahan tidak lahir dari spekulasi. Yang menuntun kita bukan sosok di luar sana, tapi kesadaran yang terjaga di dalam diri, yang melihat tanpa ilusi, mencintai tanpa syarat, hidup tanpa aku yang ingin menggenggam. Karena yang kau cari, keagungan, cinta, keabadian, bukan di langit, bukan di nama, bukan di konsep. Ia ada di sini, di detik ini, di napas ini, di hati yang tak lagi menggenggam. Dan ketika kesadaran itu terbuka, engkau akan tersenyum. Karena keagungan yang kau cari selalu ada di dalam dirimu. Saat ego aku runtuh, yang tersisa adalah kemurnian sunyata, bukan sebagai sosok, tapi sebagai keheningan yang hidup, keluasan yang jernih. Kebebasan sejati tidak di surga, bukan di balik nama Tuhan ataupun ritual semata. Ia lahir ketika kebodohan, kebencian, keserakahan, keakuan patah sepenuhnya. Ketika batin berhenti berpegang pada konsep tentang Tuhan, tentang diri, tentang aku, yang tersisa hanyalah keheningan murni, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa pemilik. Namun di sanalah seluruh makna kehidupan menyatu dalam satu kesadaran yang hening. Nibbana. Jadi, jika kau masih bertanya, di mana Tuhan? Buddha akan menepuk pundakmu pelan dan berkata, dengar napasmu. Karena Buddha tidak datang untuk mengubah langit ataupun mengubah dunia, melainkan untuk menjernihkan yang melihatnya. Karena ketika batin jernih, welas asih pun tumbuh, dan ketenangan hati pun lahir. Kiri kanan pun akan rukun damai dengan sendirinya. Itu dia. Perhatikan nafasmu. Namo Buddhaya.